Halo semuanya, perkenalkan aku Akila Nurul Apita Putri dengan NIM 100111824290004 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A semester 1. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang identitas nasional kita. Nah, salah satunya tuh apa? Ya batik yang lagi aku gunain sekarang ini nih. Nah, batik itu tidak hanya sekedar pakaian, tetapi juga menjadi identitas kita sebagai bangsa. Dia tuh kayak menunjukkan diri kita, siapa kita sebagai bangsa Indonesia ini. Nah, kalian harus simak video ini untuk tahu lebih dalam tentang esensi, urgensi, dinamika, dan tantangan yang dihadapi oleh identitas kita dengan batik sebagai gambaran kekayaannya. Nah, di bagian pertama yaitu esensi dan urgensi identitas nasional. Nah, esensi Indonesia itu tidak jauh-jauh dari tentang gimana kita sebagai bangsa dan bagaimana kita melihat dengan konteks dunia global. Nah, identitas nasional itu terbentuk dari berbagai elemen yang saling terkait, seperti sejarah, nilai-nilai Pancasila, kebudayaan, dan simbol negara. Dengan contohnya itu ya batik ini. Nah, batik itu merupakan warisan budaya Indonesia yang tak hanya mencerminkan keindahan, tetapi juga nilai yang terkandung dari tiap motif dan desainnya. Sejak batik diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, ia semakin menjadi simbol penting dan yang menggambarkan keragaman budaya Indonesia yang ada di berbagai daerah sekaligus kesatuan bangsa yang terdiri dari ratusan suku dan budaya. Nah, kalau soal urgensinya juga itu sangat terasa terutama di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat. Dalam era yang penuh dengan pengaruh asing, batik itu hadir sebagai pengingat akan kekayaan budaya kita dan pentingnya kita menjaga keberagaman ini dalam kesatuan. Batik itulah menjadi pengingat akan jati diri, pentingnya menjaganya di tengah arus modernisasi yang semakin kuat. Nah, kita masuk ke bagian 2, yaitu dinamika identitas nasional dengan batik. Nah, identitas dinamika ini itu tidak bisa dipisahkan dari perkembangan zaman. Tidak hanya terkait dengan apa yang telah kita warisi, tetapi juga bagaimana kita menghidupkan dari apa yang telah diadaptasi dan dirasakan di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ya batik ini. Nah, di masa lalu tuh batik mungkin hanya dipakai pada acara formal dan kalangan tertentu, terutama oleh bangsawan dan raja. Itu mereka tuh kayaknya make batik terus ya mungkin ya. Nah, tapi kalau saat ini itu sudah berkembang dan diterima secara luas. Bahkan kita aja mungkin entah di acara-acara atau di pertemuan biasa, bahkan selama di sekolah dulu ya, itu tuh pasti di sejumlah sekolah atau mungkin semuanya itu menggunakan batik di hari-hari tertentu. Nah, inilah yang menjadi identitas diri kita. Itu sering kita gunakan di mana-mana. Nah, ini juga menjadi tren fashion modern. Banyak desainer kini menggabungkan batik dengan desain kontemporer yang menjadikan batik menjadi lebih relevan di era globalisasi. Nah, batik itu juga menunjukkan dinamika dalam hal inovasi. Meski batik tradisional telah tetap dihargai, banyak pengrajin dan desainer yang berusaha menggabungkan elemen ini dengan motif batik. Misalnya yang dulunya itu hanya pakaian adat, kini juga bisa digunakan dalam bentuk tas, aksesoris, hingga pakaian siap pakai dengan sentuhan lebih universal dan mudah diterima oleh pasar internasional. Nah, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu tantangannya. Nah, tantangan untuk mempertahankannya itu ya nggak bisa dihindari. Itu ada banyak banget, dan salah satu tantangan terbesarnya itu ancaman homogenisasi budaya akibat globalisasi. Nah, itu pengaruh budaya luar itu semakin kuat, seperti halnya dari media sosial dan internet yang mengikis keunikan budaya lokal kita. Batik itu diakui menjadi bagian dari identitas, tetapi menghadapi tantangan dari produk batik massal yang diproduksi dengan teknologi modern. Ya, batik itu diproduksi secara massal dengan mesin sehingga tidak lagi mencerminkan nilai seni dan kerajinan tangan yang ada pada batik tradisional.
Inilah yang menjadi tantangan utama dalam menjaga kualitas dan keaslian batik sebagai simbol identitas nasional. Selain itu, pengrajin batik juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan keterampilan mereka di tengah modernisasi dan perubahan pasar. Banyak pengrajin batik yang sudah berusia lanjut dan kekurangan generasi muda yang mau melanjutkan profesi ini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi tentang nilai budaya batik dan mengajak generasi muda untuk menjaga serta mengembangkan warisan ini. Nah, ke bagian terakhir nih, yaitu bagian keempat tentang pentingnya melestarikan batik sebagai identitas nasional. Kita tahu kalau batik itu bagian dari identitas dan tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tapi juga menjadi sarana pengingat akan pentingnya melestarikan budaya lokal. Nah, di tengah arus globalisasi ini, batik itu ngajarin kita tentang pentingnya keragaman dalam kesatuan. Setiap motif batik yang ada, entah berasal dari Solo, Yogyakarta, Pekalongan, hingga Bali sekalipun, itu memiliki cerita dan filosofi yang mendalam dan mencerminkan nilai kebersamaan dan kebudayaan Indonesia. Nah, sebagai bangsa yang beragam, kita tuh harus bangga dengan budaya kita. Dan batik inilah salah satu cara kita untuk mengekspresikan kebanggaan kita. Nah, kita tuh harus tunjukin ke dunia kalau kita itu menghargai warisan budaya kita sambil tetap mengapresiasi kemajuan zaman. Di samping itu, penting juga untuk menjaga agar batik tidak hanya menjadi produk budaya, tetapi juga penopang ekonomi. Nah, batik itu punya potensi besar untuk berkembang sebagai industri kreatif yang bisa membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi lokal, dan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Karena itu, melestarikan dan mempopulerkan batik itu sangat-sangat penting, yaitu dengan sehingga itu juga akan menjaga perekonomian dan identitas bangsa. Nah, jadi kita tuh udah tahu kan bahwa batik itu tidak hanya sebagai pakaian, tetapi juga sebagai simbol yang menggambarkan keberagaman tetapi tetap bersatu dan mencerminkan filosofi, nilai-nilai, dan tradisi. Walaupun memang tantangannya itu ada sangat banyak, entah dari segi pengakuan, produksi massal, hingga kelestariannya pun sangat menghadapi banyak tantangan, tetapi dengan peran dari kita yang melestarikan warisan ini dengan terus mengenakan batik, menghargai proses pembuatannya, dan mendukung para pengrajin lokal, maka ini bisa menjadi langkah kecil untuk turut menjaga budaya kita agar tetap hidup dan relevan di tengah dunia yang semakin modern ini. Batik itu bukan hanya kebanggaan kita sebagai bangsa, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia dan menunjukkan bahwa Indonesia itu negara yang kaya akan budaya dan nilai luhur. Nah, mungkin sekian itu aja yang bisa aku bahas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua semakin bangga dan peduli terhadap warisan budaya Indonesia. Salah satunya batik ini. Sekian, terima kasih. Dadah!